Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 3B Agroteknologi akan menjelaskan mengenai materi pedoman produksi dan sertifikasi benih kelapa sawit berdasarkan keputusan Menteri Pertanian nomor 321 KPTS KB 0020 10 2015. Selanjutnya, di sini ada nama anggota kelompok kami. Di sini kami akan membahas mengenai pertama pendahuluan, sejarah dan asal-usul, proses produksi benih, manfaat kelapa sawit, tantangan dalam produksi, peran ekonomi, sertifikasi benih kelapa sawit, peran penting, strategi pemasaran, serta kesimpulan. Yang pertama, ada pendahuluan. Kelapa sawit adalah penghasil utama minyak nabati dengan produktivitas tinggi. Kelapa sawit berperan penting dalam ekonomi nasional sebagai bahan minyak goreng dan komoditas ekspor non-migas. Menjamin ketersediaan benih unggul sangat diperlukan untuk mendukung perkebunan. Selanjutnya ada tujuan dari kelapa sawit, yaitu sebagai dasar hukum pelaksanaan produksi, sertifikasi, peredaran, dan pengawasan benih kelapa sawit. Meningkatkan ketersediaan benih berkualitas secara berkelanjutan. Selanjutnya, terdapat sejarah kelapa sawit di Indonesia. Kelapa sawit atau nama ilmiahnya Alois Buensis Jack berasal dari Afrika Barat dan diperkenalkan ke Indonesia oleh Belanda pada tahun 1848. Awalnya ditanam di kebun raya Bogor sebagai tanaman hias. Kelapa sawit mulai dibudidayakan secara komersial pada tahun 1911 di Pulau Raja, Sumatera Utara oleh Andrian Halep. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mendorong perkembangan kelapa sawit sebagai komoditas ekspor utama. Nah, saat ini Indonesia menjadi produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, meskipun menghadapi tantangan lingkungan dan keberlanjutan. Selanjutnya ada proses benih kelapa sawit, akan disampaikan oleh anggota teman saya. Baik, selanjutnya ada proses benih kelapa sawit. Yang pertama itu pembangunan kebun induk, yang kedua ada penggandaan materi induk, yang ketiga permohonan izin pemasukan materi induk, lalu penyelenggaraan pemuliaan, laporan kemajuan dan usulan pelepasan varietas, penetapan kebun dan pohon induk, serta produksi benih. Selanjutnya ada manfaatnya. Yang pertama itu peningkatan produktivitas. Nah, benih bersertifikat itu dapat meningkatkan hasil perkebunan seperti yang terlihat pada varietas topaz yang mampu menghasilkan lebih dari 30 ton TBS per hektar. Yang kedua itu mutu yang terjamin. Sertifikasi benih memastikan kualitas tinggi dengan benih yang terbukti bebas dari penyakit dan memiliki daya tumbuh yang baik. Lalu kepercayaan pasar. Sertifikasi meningkatkan kepercayaan konsumen dan pasar terhadap kualitas hasil perkebunan. Lalu dukungan kebijakan dan regulasi. Selanjutnya peningkatan ekonomi dan peluang kerja. Selanjutnya ada tantangan dalam produksi. Yang pertama itu standarisasi dan sertifikasi. Tantangannya yaitu meningkatkan standarisasi. Untuk memastikan mutu benih yang diekspor dan digunakan domestik, standarisasi harus ketat. Dokumen seperti keputusan Menteri Pertanian nomor 321 KPTS KB 02010-2015 tentang pedoman produksi, sertifikasi, peredaran, dan pengawasan benih tanaman kelapa sawit menjadwalkan standarisasi yang detail, termasuk definisi varietas unggul, benih abnormal, serta persyaratan sertifikasi. Solusinya yaitu yang pertama, implementasi standarisasi nasional yang komprehensif melalui lembaga sertifikasi resmi. Yang kedua, pelatihan dan edukasi produsen benih tentang standar mutu. Kemudian, tantangan yang kedua yaitu sumber daya manusia. Kekurangan tenaga ahli, yaitu produksi benih unggul membutuhkan tenaga ahli yang spesialis dalam genetik tanaman dan teknologi pertanian modern. Solusinya yaitu melakukan program pelatihan dan magang bagi calon produsen benih, mengembangkan kerjasama internasional untuk mendapatkan sumber daya manusia berkualitas. Next. Kemudian yang ketiga yaitu teknis proses produksi. Kompleksitas prosedur. Tahapan produksi mulai dari pembangunan kebun induk sampai evaluasi varietas baru sangat kompleks dan membutuhkan waktu panjang. Solusinya, yang pertama implementasi teknologi informasi untuk memfasilitasi proses surveillance dan monitoring. Yang kedua, optimasi proses dengan menggunakan metode lean manufacturing untuk efisiensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada peran ekonomi tanaman kelapa sawit. Yang pertama ada penciptaan lapangan kerja. Yang kedua itu ada meningkatkan pendapatan petani. Yang ketiga ada produk yang berkualitas untuk konsumsi. Yang keempat ada keberlanjutan ekonomi secara lokal. Yang kelima ada dukungan regulasi pemerintah. Jadi di sini sertifikasi benih ini dilakukan melalui tahapan. Yang pertama itu kan ada pemeriksaan dokumen, di mana dokumen ini diperiksa meliputi surat permohonan sertifikasi, izin sebagai produsen benih, surat keterangan hasil pemeriksaan benih kelapa sawit, selanjutnya daftar persilangan atau kode persilangan, selanjutnya ada dokumen atau data BA seleksi pembibitan benih siap salur. Terus habis itu ada surat pengantar barang atau delivery order atau DO. Selanjutnya ada ketersediaan tenaga yang kompeten di kebun. Selanjutnya ada dokumentasi status kepemilikan kebun pembibitan. Selanjutnya ada rekaman pemeliharaan kebun pembibitan. Dan kedua, itu ada pemeriksaan teknis atau lapangan. Di mana pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap asal-usul kecambah
keragaman benih di pembibitan dan kegiatan thinning out terhadap benih yang memiliki pertumbuhan abnormal. Kriteria pemeriksaan teknis atau lapangan sebagai berikut, ini bisa dilihat ada tabel dari kriteria asal-usul hingga ke jumlah tanaman, dan berikut ada standarnya. Nah, di sini ada keterangannya. Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh benih dengan jumlah sampel yang diuji atau dinilai 1% dari jumlah benih yang diajukan. Selanjutnya, ada pembuatan laporan hasil pemeriksaan, di mana pengawas benih tanaman menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan sesuai format 18 dan format 19. Selanjutnya, disampaikan kepada Kepala UPT Pusat atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi tanaman perkebunan. Selanjutnya, ada penerbitan sertifikasi mutu benih, di mana berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Kepala UPT Pusat atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikasi mutu benih kepada pemohon sebagaimana dalam format 20. Selanjutnya, peran penting. Pertama, varietas bagian dari jenis tanaman yang memiliki ciri khas tertentu. Yang kedua, benih unggul, benih yang berasal dari varietas unggul dan memenuhi standar produksi. Yang ketiga, kebun induk, kebun yang digunakan untuk memproduksi benih. Yang keempat, sertifikasi benih, proses penerbitan sertifikat yang menyatakan bahwa benih memenuhi syarat mutu. Yang terakhir, pengawasan benih tanaman atau PBT, jabatan yang bertanggung jawab untuk mengawasi benih. Next. Selanjutnya ada strategi pemasaran benih kelapa sawit. Strategi pemasaran dapat didasarkan pada 7 variabel, yaitu kombinasi produk. Produk strategi yang dipilih sebagai prioritas pertama adalah dengan mempertahankan kualitas dan mutu dari bibit kelapa sawit bersertifikat yang dihasilkan. Yang kedua, ada harga. Yang dipilih menetapkan harga sesuai dengan kualitas bibit sawit bersertifikat yang dihasilkan. Yang ketiga, ada promosi. Yang dipilih itu prioritas pertamanya adalah dengan memperluas penyebaran melalui media publikasi. Yang keempat, yaitu tempat yang dipilih dengan melakukan penjualan secara langsung dan meningkatkan kemudahan mencapai lokasi penangkar benih. Yang kelima, orang. Strategi yang dipilih sebagai prioritas pertama adalah mempertahankan kompetensi pengelola sebagai salah satu penakar benih kelapa sawit bersertifikat. Yang keenam, ada bukti fisik. Yang dipilih adalah mengoptimalkan tempat atau lokasi pembibitan kelapa sawit bersertifikat. Yang terakhir adalah proses. Strategi yang dipilih adalah meningkatkan pelayanan kepada pembeli melalui kemudahan dalam administrasi dan tanggapan terhadap keluhan konsumen. Next. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya itu produksi benih unggul melalui rangkaian proses yang saling berhubungan. Produksi benih unggul dimulai dari pembangunan kebun benih sumber sampai dengan benih tersebut dihasilkan. Untuk menghasilkan benih unggul yang bermutu dan berkualitas sesuai standar yang berlaku, maka perlu dilakukan penetapan dan evaluasi kebun benih sumber. Penetapan kebun benih sumber dilaksanakan oleh instansi yang berwenang. Sebelum ditetapkan kebun benih sumber harus ada tim yang terdiri dari instansi pusat, daerah, pusat penelitian, atau balai penelitian yang menangani perbenihan sesuai tingkat kewenangannya. Untuk pelaksanaan evaluasi kebun benih sumber dilakukan oleh instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan baik dari pusat maupun di daerah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman anggota kelompok 5 yang sudah menyampaikan materi dengan sangat baik. Kita akhiri presentasi video kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.